20 detik. Pengunjung Malioboro Mall dan para wisatawan di kawasan Malioboro, Yogyakarta ini berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri menyusul terjadinya gempa bumi dengan kekuatan 5,3 skala Richter. Meski pusat gempa terjadi di 93 km barat daya Gunung Kidul, namun getaran gempa sangat dirasakan wisatawan dan pengunjung mal di kawasan Malioboro. Salah seorang pengunjung Malioboro Mall, Hartini, mengaku terkejut dengan gempa bumi yang dirasakan cukup lama, sekitar 20 detik tersebut. Selain getaran yang dirasakan sangat kuat, dirinya juga mengaku takut dan trauma dengan gempa bumi yang pernah dirasakan pada tahun 2006 lalu. Sementara itu, dari data BMKG Yogyakarta, gempa bumi dengan kekuatan 5,3 skala Richter terjadi pukul 9:19 waktu Indonesia Barat. Video pidato Ahok Buniyani memenuhi panggilan pemeriksaan kepolisian terkait posisinya sebagai pelapor dugaan pencemaran nama baik melalui transmisi elektronik. Buniyani melaporkan Ketua Advokat dan Tim Sukses Ahok Jarot, Mu'anas Alaidin dan Guntur Romli ke Polda Metro Jaya atas tuduhan telah memotong dan mengedit video pidato Ahok yang diunggah. Begini saja, Anda riset yang bagus, baru nanya ke saya. Kalau itu kan Anda nggak profesional jadi wartawan. Anda tidak profesional jadi wartawan kalau Anda tidak melakukan riset. Jadi kalau Anda melontarkan melontarkan pertanyaan kayak begitu, menjudge, itu namanya bukan wartawan yang baik. Itu kan dari pendapat. Kalau Anda tidak melakukan itu, Anda bukan profesional. Ngerti nggak maksud saya? Kalau menurut Bapak, akurasi sangat penting tidak Pak sebagai itu. Oke, ya. Anda memaksa saya untuk melakukan sesuatu, saya bisa somasi Anda. Udah, Anda terus-menerus kayak begitu. Ini kadang. Terima kasih Pak Buni. Seperti inilah reaksi Buniyani saat menanggapi pertanyaan dari salah satu media atas kasus dugaan menyebarkan informasi menyesatkan yang menjerat dirinya. Buniyani terlihat emosional dan begini saja. akan mensomasi media televisi swasta tersebut. Anda nggak profesional jadi wartawan. Buniyani tiba di Polda Metro Jaya dengan didampingi kuasa hukumnya. Kuasa hukum Buniyani, Adwin Rahadian, menilai seharusnya proses hukum yang menimpa kliennya dihentikan sejalan dengan penetapan Ahok sebagai tersangka. Itu Anda bukan profesional, ngerti nggak? Namun kepolisian tetap melanjutkan kasus tersebut karena dinilai memiliki substansi yang berbeda dengan penetapan Ahok sebagai tersangka. Ini merupakan panggilan yang kedua kalinya setelah mangkir pada panggilan pertama. Selain sebagai pelapor dugaan pencemaran nama baik, Buniyani juga telah dilaporkan oleh Tim Sukses Ahok Jarot atas dugaan memotong dan mengedit video Ahok yang melanggar Undang-Undang ITE. Bahwa laporan Pak Buni terhadap orang-orang yang diduga memfitnah mencemarkan nama baik itu sekarang prosesnya dinaikkan ke penyidikan. Nah, kalau sudah penyidikan, mereka-mereka ini kan berpotensi sebagai tersangka. Yang kedua, bahwa dengan dinyatakan Pak Ahok itu sebagai tersangka, secara tidak langsung apa yang dituduhkan kepada Pak Buni ini terbantahkan. Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta dan melakukan pertemuan tertutup kemarin. Setelah pertemuan tersebut, keduanya menegaskan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar harus menjadi acuan dalam semua tindakan bernegara. Hari ini saya bertemu kembali dengan Bapak Prabowo di Istana. Ini kunjungan balasan beliau dan saya kira saling mengunjungi, saling bersilaturahim adalah tradisi yang sangat baik di antara kita, dan saya berharap budaya seperti ini juga sampai ke tengah, sampai ke bawah. Dan setelah makan siang tadi, saya mungkin ingin menyampaikan beberapa hal yang tadi kita bicarakan, tapi nanti juga Pak Prabowo akan menyampaikan hal-hal yang lain yang tadi juga kita bicarakan. Yang pertama, saya dengan Pak Prabowo tadi berbicara mengenai Indonesia, mengenai
negara kita. Bagi kami berdua sama semangatnya, yaitu demi merah putih, demi NKRI, demi Pancasila, demi Undang-Undang Dasar 1945, demi Bhinneka Tunggal Ika kita sama. Dan saya dengan Pak Prabowo juga berkomitmen untuk bersama-sama menjaga Indonesia yang majemuk ini. Jangan kita tidak menginginkan kita terpecah belah gara-gara perbedaan politik. Tidak. Karena sangat mahal harganya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Tadi kami berpikiran juga hal yang berkaitan dengan ekonomi, dengan global ekonomi, dengan hal yang bersifat internasional. Tetapi saya kira poin yang penting yang tadi saya sampaikan. Prabowo, silakan. Baik, terima kasih Bapak Presiden. Saya juga memang datang ke sini sebagai kunjungan balasan kehormatan yang beliau berikan kepada saya, datang ke Hambalang. Kali ini saya yang datang dan terima kasih beliau berkenan mengundang saya makan siang, Pak. Makan siang. Ikan bakar. Jadi kalau di Hambalang nasi goreng, di sini ikan bakar. Ini saya sangat sependapat. Ini budaya kita, ya. Istilahnya suasana kekeluargaan, suasana persahabatan. Beliau Presiden Republik, saya datang menghormati Presiden kita. Dan sangat benar tadi nilai-nilai yang kita pegang adalah sama, sehingga saya merasa saya berkewajiban apabila dibutuhkan saya siap untuk membantu pemerintah kapanpun dan dimanapun saya siap. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan agar tidak ada pihak lain yang mengintervensi proses hukum terkait kasus yang mendera Basuki Cahayapurnama. Di sela-sela acara Fruit Indonesia 2016 di Parkir Timur, Senayan, Jakarta kemarin, Presiden Joko Widodo menegaskan semua pihak agar menghormati proses hukum kasus Ahok. Masyarakat harus mempercayakan kasus tersebut ke polisi agar penegakan hukum dapat berjalan semestinya. Kita semuanya harus menghormati proses hukum yang sekarang ini sedang dijalankan oleh Polri. Jangan ada yang menekan-nekan, jangan ada yang mencoba untuk mengintervensi. Biarkan Polri bekerja sesuai dengan aturan hukum yang ada. Nah, kita harus menghormati apa yang telah dilakukan oleh Polri. Ketua Umum PDI Perjuangan untuk memenangkan pilkada serentak di 101 daerah, walau di Jakarta pasangan Ahok Jarot memperoleh tekanan dari berbagai pihak. PDI Perjuangan mengumpulkan seluruh pengurus DPD se-Indonesia di Jakarta kemarin. Ketua Umum Megawati Soekarno Putri memimpin pertemuan tertutup tersebut di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta. Pertemuan ini untuk memperkuat konsolidasi dan menyamakan persepsi pemenangan Pilkada 2017. Selain itu juga untuk menegaskan komitmen PDIP menjaga keutuhan NKRI dan menyukseskan pemerintahan Jokowi. PDIP sebagai pengusung utama Jokowi JK memastikan kesuksesan pemerintahan menjalankan amanat menyejahterakan rakyat. Seluruh pengurus DPD se-Indonesia
agar semua mendapat arahan yang sama dan semua bergerak satu arah dengan berlandaskan semangat gotong royong, bahu-membahu, menciptakan suasana politik yang aman, damai, dan menjaga 4 pilar kehidupan berbangsa bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terutama adalah kebinekaan Tunggal Ika kita. Kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia diminta tenang, menjaga diri dan ikut serta mendukung terciptanya situasi damai dan aman di seluruh wilayah yang sedang akan menyelenggarakan pilkada nanti. PDI Perjuangan terus menjalankan tugasnya sebagai perekat kebangsaan, membangun tali silaturahim dengan seluruh tokoh masyarakat dan memastikan bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan kebinekaan Indonesia benar-benar dijaga dan dibumikan. PDI Perjuangan mendukung penuh Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf. Hari ini sidang vaksin palsu digelar untuk pertama kali sana. Ya Wahyu, silakan laporan Anda. Ya Wahyu, silakan dengan laporan Anda. Palsu yang dimana hari ini merupakan sidang kedua, dan sidang kedua ini menjadwalkan 16 terdakwa dan 3 terdakwa lainnya nanti akan disidangkan pada hari Senin, dimana pada sidang sebelumnya itu pada sidang perdana yaitu sudah disidangkan oleh pelaku utamanya yaitu Hidayat Taufikur Rahman dan juga Rita, begitu juga penyalur dari vaksin palsu itu atau yang menjual yaitu Sutarman, dimana Sutarman dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009, di mana dalam pasal tersebut disebutkan setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan persediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak 1,5 miliar. Dan kondisi saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih terlihat sepi, di mana tadi sidang berlangsung pada pukul 8 pagi dan saat ini hakim dan jaksa dan begitu juga terdakwa masih dalam waktu istirahat, dan nantinya persidangan akan dilanjutkan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, di mana sebagian dari terdakwa itu dengan agenda mendengarkan beberapa keterangan saksi dan juga beberapa saksi fakta maupun saksi pelapor dan juga saksi lainnya. Begitu juga ada juga terdakwa yang mengajukan eksepsi atas keberatannya terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dan diperkirakan untuk pelaku utamanya yaitu yang produsen Hidayat Taufikur Rahman dan juga Rita, sidangnya akan digelar pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk sementara itu Yufi dan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pengadilan Negeri Bekasi. Kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Wahyu Ritonga melaporkan langsung dari